Halo pemirsa, senang sekali rasanya Bincang Spesial Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik yang hangat dan tentunya isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Tentunya bersama saya Selis Regar, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Dan pemirsa, Bincang Spesial Simpo TV kali ini cukup berbeda, di mana saat ini saya sudah berada di kantor Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Dan untuk melihatnya lebih dalam, kita akan tayangkan dulu tayangan berikut ini. Transmigrasi merupakan cerita tentang harapan, dimulai dari semangat membangun desa, membuka lahan baru, hingga menghubungkan pulau-pulau terpencil. Dari generasi ke generasi, transmigrasi telah menjadi perekat persatuan, menjembatani perbedaan suku, budaya, dan agama. Kini, di era modern, transmigrasi bertransformasi menjadi poros ekonomi baru, pusat pertumbuhan daerah, hingga wadah untuk merajut persatuan bangsa. Lalu seperti apa wajah transmigrasi Indonesia di masa depan? Selengkapnya di Bincang Spesial. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasanya transmigrasi tidak hanya perpindahan penduduk ke daerah baru. Namun nyatanya pemirsa, di era sekarang sudah berubah. Di mana ternyata pemirsa, transmigrasi tidak hanya perpindahan penduduk ke daerah baru, namun ternyata ini juga ada pemerataan ekonomi dan juga pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk mendalaminya bersama Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara, kita akan langsung ke ruang kantor kerjanya pemirsa. Ikuti saya. Dan pemirsa, kita sudah ada di depan ruangan Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara, di mana nanti kita akan berbincang langsung bersama Bapak Iftithah. Dan kita langsung saja mengetuk pintunya dan langsung berbincang dengan Pak Iftithah. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Luar biasa, Pak. Ini ruangan Bapak kerja Menteri Kerja. Ya. Boleh diceritakan sedikit Pak, apa saja yang Bapak lakukan di ruangan pribadi Bapak di kantor Transmigrasi? Biasanya di sini saya melakukan briefing di tempat ini ya. Saya jarang duduk di sini. Biasanya saya lebih senang kerja tim gitu. Jadi biasanya setiap pagi saya panggil beberapa pejabat eselon 1 atau eselon, kalau lebih besar lagi dengan pejabat eselon 2 di ruang rapat, tapi lebih banyak saya menerima tamu di sini. Kalau tamu-tamu yang informal biasanya saya terima di sini. Oke, berarti nanti kita bisa berbincang langsung bersama Bapak Menteri di ruangan yang Ya, biasa silakan, Bapak di sini ya Pak ya? Silakan. Ya baik pemirsa, kita sudah berada di ruang kantor dari Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanegara. Halo Pak. Kita sedikit berbincang bagaimana terkait berbagai program strategis dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Kalau kita berbicara terkait dengan transmigrasi, mungkin banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya ini pemindahan penduduk ke daerah baru. Dan bahkan di zaman sekarang, di era sekarang, mungkin sudah ada wajah baru dari transmigrasi, di mana ini tidak hanya pemindahan penduduk, namun juga pemerataan ekonomi dan juga pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dari Bapak sendiri, apa sih pandangan dari wajah baru transmigrasi sendiri, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Sebetulnya kami namakan transformasi transmigrasi ya. Itu sebetulnya sudah ada, sudah dipikirkan oleh para pendahulu kita sejak tahun 2009 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Sebagai wujud dari revisi atas Undang-Undang Transmigrasi tahun 97, Undang-Undang Nomor 15. Apa yang paling menonjol dari perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 ke 29 itu adalah jika di masa yang lalu perpindahan penduduk transmigrasi itu hanya ke satuan permukiman saja pembangunannya. Ya, kita sebut juga SP begitu ya, lokasi transmigrasi. Nah, itu fokusnya kepada swasembada. Jadi misalkan makanya fokusnya biasanya lebih kepada ke pertanian begitu, peternakan, perkebunan. Nah, Undang-Undang Nomor 29 khususnya di pasal 32 itu selain swasembada juga adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi fokusnya ke pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, itu pembangunannya tidak lagi
tidak lagi kepada lokasi transmigrasi, tetapi kawasan transmigrasi. Ini saya kalau ada gambar ilustrasi yang menarik ya, seperti ini. Nah, jadi dulu itu pemindahan penduduknya hanya ke yang kotak merah ini, Pak. Jadi memang lebih terkesan eksklusif ya. Nah, sekarang ini pembangunan kawasan transmigrasi. Sehingga pembangunan kawasan transmigrasi itu tidak hanya yang diprioritaskan kepada transmigrannya itu sendiri, melainkan juga kepada masyarakat transmigrasi. Artinya penduduk setempat yang ada di dalam delineasi kawasan transmigrasi itu sendiri. Nah, ini juga kita tahu bahwa selain kesuksesan dari program transmigrasi ini di masa lalu, yakni saya katakan kesuksesannya itu legacy transmigrasi itu membentuk 3 ibu kota provinsi yang baru. Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Selatan. Kemudian juga membentuk ratusan ibu kota kabupaten yang baru. Kemudian hampir 466 ibu kota kecamatan yang baru. Dan 1.567 desa definitif yang baru. Itulah legacy transmigrasi. Tetapi selain itu, selain juga suksesnya swasembada pangan di masa Orde Baru dulu, tapi juga menyisakan juga beberapa tantangan. Nah, tantangannya itu diantaranya adanya kecemburuan sosial dari masyarakat setempat kepada para pendatang. Itulah terus kemudian sempat transmigrasi ditutup, kemudian diperbaiki regulasinya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian, melibatkan masyarakat setempat begitu. Dan salah satu perbedaannya juga, kalau dulu lebih centralized, top down. Jadi daftar ke kantor transmigrasi, kemudian transmigrasi nanti yang menempatkan penduduk itu ke satu lokasi yang baru. Sekarang ini tidak, dengan adanya semangat otonomi daerah, itu tidak dimungkinkan lagi Kementerian Transmigrasi asal menempatkan, karena harus ada usulan dari pemerintah daerah. Nah, nanti ini pun juga menarik. Jadi misalkan saya beri contoh, Provinsi X misalkan sebagai tujuan transmigrasi, itu tidak serta-merta pusat bisa menempatkan orang yang sudah daftar ke Provinsi X, tidak bisa. Tapi ada tidak permintaan dari Provinsi X, begitu. Nah, biasanya yang dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang, Provinsi X sendiri harus mencari partner. Misalkan dia mau mendatangkan penduduk dari mana. Misalkan Provinsi X itu punya lahan karakteristiknya untuk pertanian. Nah, dia cari penduduk mana yang karakter budaya masyarakatnya itu bertani begitu. Nah, biasanya misalkan Provinsi Y. Nanti X dengan Y difasilitasi oleh Kementerian Transmigrasi melakukan KSAD atau kerjasama antar daerah dalam bentuk nota kesepahaman, MOU. Nah, turunannya ada PKS, perjanjian kerjasama antara kabupaten yang ada di Provinsi X dengan kabupaten yang ada di Provinsi Y. Jadi nanti berapa orang yang bisa didatangkan dari Provinsi Y ke Provinsi X begitu. Jadi sistemnya sebetulnya sekarang regulasinya sudah sangat baik sekali, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran misalkan ada drop-dropan dari pusat ya penduduk ke satu wilayah gitu. Seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Dan yang menarik juga Pak Iftitah, ini kan juga Bapak selalu menekankan bahwasanya ini transmigrasi bukan hanya soal perpindahan, tetapi juga soal pemerataan ekonomi. Bahkan juga strategi ini bisa diibaratkan sebagai menciptakan gula sebelum mengirim semut. Dan ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak? Jadi begini, kalau saya boleh jelaskan di sini ya, tadi kalau bicara pertumbuhan ekonomi, jadi kan ada tugas baru dari negara dalam hal ini melalui amanat pasal 32 di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 itu. Dari yang tadinya swasembada saja menjadi ke pertumbuhan ekonomi. Nah, rumus dari pertumbuhan ekonomi itu kan adalah consumptions ditambah ya government spending ditambah investasi
kemudian ditambah ekspor, dikurangi import. Nah, kata kuncinya itu adalah kalau pertumbuhan ekonomi itu, kata kuncinya itu adalah peningkatan adanya aktivitas kegiatan ekonomi, peningkatan produksi barang dan jasa. Nah, yang akan bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan terus kemudian akan mensejahterakan. Jadi fokusnya di situ. Nah, oleh karena itu kami harus mencari bagaimana caranya supaya kami bisa melihat potensi yang ada di kawasan transmigrasi itu apa yang bisa meningkatkan kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi barang dan jasa. Ya, untuk meningkatkan kalau skalanya itu skala industri, skala ekspor. Nah, karena kalau misalkan ininya meningkat, ya, maka tercipta lapangan kerja. Dengan tercipta lapangan kerja, masyarakat memiliki pendapatan. Dengan masyarakat memiliki pendapatan, daya belinya, konsumsinya meningkat. Kalau masyarakat memiliki pendapatan, dia akan bayar pajak. Maka government spending-nya juga, karena kan government spending itu didapatkan dari APBN. APBN didapatkan dari pajak rakyat. Nah, pajak rakyat itu didapatkan kalau masyarakatnya punya uang, punya pendapatan. Nah, sehingga ini pun meningkat. Peningkatan produksi barang dan jasa itu juga akan mengenerate investasi. Karena kalau misalkan bagus, ya, kalau misalkan di situ bagus, terus kemudian skalanya besar, industri, investor akan datang, ya. Jadi kata kuncinya pertumbuhan ekonomi itu ya ini. Kata kuncinya ada di apa? Ada di peningkatan kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi barang dan jasa. Guna menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau ininya naik, sudah otomatis, ya, sudah pasti otomatis pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat begitu. Nah, oleh karena itu saya beri contoh. Di Melolo misalkan yang sering saya jadikan benchmark, ya. Di Melolo itu ada industri gula, ya, pabrik gula. Di situ perkebunan tebu. Nah, itu kalau kami dari Kementerian Transmigrasi APBN paling sanggup hanya maksimal sekitar 100-200 miliar memberikan insentif ke satu kawasan. Ya, sementara ini di Melolo sendiri kami berikan 28,5 miliar rupiah. Nah, itulah kalau di sini mungkin kata kuncinya government spending tadi. Bayangkan dengan investasi yang didatangkan dari dunia usaha. Itu untuk pabrik gula mereka sudah mengeluarkan 5,2 triliun rupiah. Ya. Dan bahkan mereka komit 5 tahun ke depan mereka akan mengeluarkan 4 triliun rupiah lagi. Jadi di investasinya jauh meningkat dibandingkan dengan government spending yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi inilah yang sedang kami fokuskan bahwa kami ingin yang dimaksud dengan menciptakan gulanya itu sendiri itu adalah orang kan kalau dipindahkan terus mau ngapain begitu. Betul kan? Betul. Nah, jadi kalau di sana tidak ada lapangan kerjanya, tidak ada produktivitasnya, menurut kami sia-sia saja. Maka kami sampaikan bahwa kalau hanya memindahkan penduduk itu namanya relokasi. Kalau transmigrasi adalah aktivitas ekonomi yang baru, ya, pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi fokusnya di situ. Jadi kalau misalkan, makanya saya juga sering digoda, ya kan, Pak, ini ada kebanjiran, bisa nggak dipindahkan? Oh ya, tar dulu saya bilang, kalau hanya sekedar dipindahkan, mungkin lebih baik yang tepat, bisa Kementerian PU, bisa Kementerian Perumahan, bisa Kementerian Sosial. Ya. Kalau transmigrasi harus ada pertumbuhan ekonomi yang baru, begitu. Harus ada peningkatan produksi barang dan jasa. Betul. Tadi yang Bapak jelaskan juga di mana nantinya ada pertumbuhan ekonomi baru, adanya juga penciptaan lapangan kerja. Begitu juga dengan program strategis dari Kementerian Transmigrasi di mana ada 5 program ya Pak, yang memang di mana ada yang menarik dari 5 tersebut Pak, ada program Transmigrasi Patriot yang di mana diisikan oleh anak-anak kuliah yang dikirim nantinya akan membantu dari pelatihan dan juga pendidikan. Itu bagaimana Pak terkait dengan program-program tersebut? Jadi dulu ada stigma transmigrasi itu hanya memindahkan orang-orang yang bermasalah. Ya, saya harus akui berdasarkan penelusuran saya kepada pegawai Kementerian Transmigrasi yang sudah 30 tahun berdinas di sini. Dulu itu memang fokusnya hanya ke perpindahan penduduknya.
Jadi kuantitas yang dilihat begitu. Jadi ada istilah gepeng, gelandang dan pengemis. Gelandangan dan pengemis itu yang kita kirim ke daerah-daerah transmigrasi. Akhirnya di sana menyisakan masalah. Jangankan dia bisa memberikan pengaruh positif kepada masyarakat sekitar, untuk dirinya sendiri pun dia survive ya, bertahan hidup itu agak sulit begitu. Ada juga keluhan dari masyarakat yang setempat. Pak, kalau Bapak mengirim orang-orang yang kurang terdidik, buat apa begitu? Nah, oleh karena itu perlulah pembangunan SDM unggul. Nah, itulah yang disebut dengan transmigrasi patriot. Ya, transmigrasi patriot itu adalah pembangunan SDM unggul sekaligus distribusi SDM yang unggul. Terkait juga tadi kan disebutkan bahwasanya transmigrasi patriot dari program Kementerian Transmigrasi ini kan nantinya akan dikirim SDM yang unggul, dan kita ketahui bahwasanya itu dari mahasiswa-mahasiswa. Dari Kementerian Transmigrasi sendiri Pak, bagaimana untuk menarik generasi muda agar dia mau untuk turun ke daerah-daerah yang memang mungkin belum banyak sekali penduduk, karena kan kita ketahui Pak, generasi muda sudah nyaman di kota-kota yang sudah dari fasilitas sudah tercukupi dan bahkan harus turun langsung ke daerah-daerah transmigrasi. Apa yang akan dilakukan dari Kementerian Transmigrasi, Pak? Saya pikir kita tidak boleh meng-underestimate Gen Z ini, ya. Gen Z ini tidak boleh di-underestimate. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan iklan yang masif, saya tidak menggunakan promosi saya tidak mengeluarkan Rp1 pun untuk promosi, begitu yang saya maksudkan. Tapi dari contohnya, pengiriman 2.000 tim ekspedisi Patriot saja tahun ini, yang daftar lebih dari 3.000. Bahkan kalau tidak kami stop, itu juga yang daftar lebih banyak lagi. Jadi saya melihat ya ada fenomena juga, mereka juga ingin berbakti, mengabdi kepada bangsa dan negara. Cuma wadahnya apa? Salurannya apa gitu, yang cocok juga dengan hati dan pikirannya mereka. Nah, mudah-mudahan kami berharap ya sesuai, ini juga merupakan terjemahan dari arahan Bapak Presiden ya, untuk menugaskan kepada saya untuk memberangkatkan anak-anak muda ya yang terpilih, yang betul-betul unggul agar memberikan impact kepada masyarakat. Jadi Pak Presiden sendiri yang menitip pesan kepada saya, libatkan anak-anak muda begitu. Inilah wadahnya melalui transmigrasi patriot ini. Pak Iftitah, nanti kita akan membahas juga lebih dalam terkait dengan bagaimana program-program dari Kementerian Transmigrasi. Namun usai jeda pemirsa, karena memang nantinya kita akan melihat bagaimana roadmap ataupun peta jalanan dari Kementerian Transmigrasi untuk masa depan ke depannya. Dan pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Bincang Spesial Simpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Bincang Spesial Simpo TV. Karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kalau tadi kita sudah melihat pemirsa bagaimana program-program strategis dari Kementerian Transmigrasi, dan kita ketahui bahwasanya ada hal-hal yang diunggulkan dari daerah-daerah transmigrasi tersebut. Dan mungkin dari Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara selaku Menteri Transmigrasi mungkin bisa ditunjukkan Pak apa yang sudah diunggulkan dari daerah-daerah tersebut Pak. Nah, ini saya ada beberapa contoh ya. Selain ini ada contohnya, ini kopi Toraja Arabica ya. Kemudian ada juga ini Arabica dari Papua. Ini sebenarnya banyak sekali. Nanti yang dari Aceh, yang dari Lampung, kemudian Sulawesi, dari Sigi. Ini juga ada dari, ini Arabica juga ya. Terus kemudian ada juga coklat. Ini coklat ini dari Sulawesi Barat ya. Tubitara Manu. Ada juga coklat batangan seperti ini kemasannya. Nah, kemarin beberapa bulan Juli itu saya mengirim produk ini ke Jepang, Yokohama. Jadi kita ekspor juga, memang masih skalanya kecil, maka kita ingin kembangkan menjadi skala industri di sana. Jadi ada beberapa lokasi di Tubitara Manu itu yang beberapa perusahaan asing masuk di situ, tetapi
bukan di dalam kawasan transmigrasi. Nah, yang di dalam kawasan transmigrasi skalanya itu masih belum skala besar, meskipun sudah kita ekspor ke Yokohama, Jepang. Nah, oleh karena itu kita ingin kembangkan itu lebih besar lagi. Kemudian tentu saja kita ingin kerjasama dengan industri supaya nanti mereka membangun pabriknya di situ. Jadi tidak lagi home industry, tetapi betul-betul skalanya skala yang cukup besar dan masif gitu. Berarti sejak Bapak dilantik sebagai Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, apa saja yang sudah dibanggakan dari Kementerian Transmigrasi? Apakah termasuk salah satunya hasil-hasil ini, Pak Iftitah? Saya belum bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hasil karya saya selama hampir kurang 1 tahun ini, kecuali ya yang saya banggakan itu adalah semangat dan produktivitas pegawai Kementerian Transmigrasi itu sangat meningkat. Bahkan mereka mengatakan, Pak, kami ini sekarang menjadi fighter gitu, ya, pejuang. Ini kata mereka nih. Jadi kalau misalkan dulu ya kan Sabtu Minggu misalkan mereka lebih banyak istirahat ya kan, sekarang mereka lebih banyak bekerja karena betul-betul melayani masyarakat gitu. Kemudian dari sisi transmigrasinya sendiri animonya juga cukup meningkat. Karena begini, kenapa saya mengatakan begitu? Untuk melihat hasil karya transmigrasi itu tidak bisa hanya dalam hitungan bulan gitu maksud saya. Itu ada prosesnya. Saya paham bahwa masyarakat tentu ingin melihat secepat-cepatnya, tetapi kami ingin secepat-cepatnya itu tetap dalam landasan aturan dan peraturan yang berlaku, tanpa harus birokratis ya. Jadi kami juga begitu bekerja sangat keras supaya itu terlihat, tapi insya Allah nanti ada beberapa kawasan yang contoh misalkan, kami katakan ya, nanti ada beberapa contoh di sini juga, itu tidak harus selalu juga kami klaim sebagai hasil karya kami yang 10 bulan ini. Seperti contoh di Melolo, itu saya sampaikan itu adalah hasil karya para pendahulu kami. Kalau mau dilihat apa hasil karya transmigrasi, ya salah satu contohnya misalkan bagaimana transmigrasi dalam tanda petik ya menyulap tanah yang kering dan tandus di kawasan transmigrasi Melolo sekarang menjadi perkebunan gula. Sudah 4.400 hektar di sana HGU-nya, ya itu berada di dalam kawasan transmigrasi. Itu juga hasil dari kerja para pendahulu kami. Nah, itulah yang mungkin bisa kami perlihatkan sebagai bagian dari program transmigrasi secara utuh, ya, secara utuh. Jadi bukan hanya sekedar program kami yang 10 bulan ini. Tapi kalau yang dalam 10 bulan ini, yang saya yakin itu akan menjadi modal yang sangat kuat dan besar dalam mencapai kesuksesan dalam 3, 4, 5 tahun ke depan, itu adalah semangat para pegawai, produktivitasnya itu cukup baik sekali. Mungkin saya bisa menunjukkan beberapa contoh kawasan transmigrasi modern insya Allah dalam 3, 4, 5 tahun mendatang. Intinya masih dalam pemerintahan Bapak Prabowo, insya Allah dalam 5 tahun mendatang kami sudah bisa menunjukkan beberapa lokasi sebagai hasil karya kami dari nol gitu ya, dari nol. Jadi biasanya itu transmigrasi itu bisa dilihat setelah 5 tahun. Tapi insya Allah sebelum 5 tahun itu akan kami tunjukkan inilah hasil karya kami untuk bisa menjadi prototipe bagi pembangunan transmigrasi ke depan. Tadi walaupun Bapak bilang bahwasanya belum ada yang dibanggakan dari 10 bulan Menteri Transmigrasi ini bekerja, namun ternyata Pak, dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga telah mengapresiasi dari program-program Kementerian Transmigrasi. Bapak melihatnya bagaimana terkait apresiasi dari Presiden kita, Pak? Saya melihatnya ya apresiasi itu, beliau biasanya seperti itu. Beliau orangnya sangat tegas. Kalau jelek, beliau bilang jelek. Kalau bagus, beliau bilang bagus begitu. Saya melihat bahwa kan yang baru kami sampaikan ke beliau baru proposal, belum sesuatu yang konkret begitu. Tapi saya melihat optimisme dari Bapak Presiden, bagaimana Kementerian Transmigrasi menerjemahkan apa yang saya paparkan kepada Bapak Presiden itu kan bukan hanya hasil karya saya pribadi. Ini adalah kerja tim Kementerian Transmigrasi
menerjemahkan arahan Bapak Presiden. Sebetulnya itu kata kuncinya. Nah, jadi ketika beliau melihat dan menyimak paparan dari Kementerian Transmigrasi, beliau ada optimisme dengan pola pikir, dengan cara berpikir, mengimplementasikan program-program 5T yang pernah saya sampaikan, Transtuntas, Translokal, Transpatriot, Transkarya Nusantara, dan Transgotong Royong. Beliau optimis bahwa pembangunan di kawasan transmigrasi akan berhasil. Oleh karena itu beliau menantang saya, ya kan. Beliau sampaikan sebetulnya kurang yang kamu ajukan itu. Saya bisa beri lebih begitu. Tapi saya ingat pesan beliau berulang-ulang. Ingat efisiensi dan cegah kebocoran anggaran. Nah, ini saja dengan anggaran yang luar biasa dari Bapak Presiden 2,55 triliun. Itu kami harus mengembalikan 777 miliar rupiah kepada negara karena kami khawatir dengan waktu yang pendek, karena kan anggaran itu disetujui bulan Februari. Tapi untuk mengeluarkan anggaran itu dibutuhkan beberapa regulasi. Nah, untuk membuat regulasi itu kan tidak singkat, melibatkan kementerian dan lembaga yang lain. Sehingga baru keluarlah bulan Juli. Jadi program yang kami anggarkan 1 tahun itu sekarang tinggal tersisa 6 bulan. Nah, itulah yang kami kembalikan 777 miliar. Ini pun dalam perjalanannya masih kami sisir lagi. Jadi saya bisa tunjukkan juga, saya tunjukkan juga bahwa tiap-tiap pemegang anggaran itu wajib untuk memaparkan kepada saya apa saja yang akan dia lakukan, ya. Ini ada daftar riwayat hidupnya, terus kemudian juga kami mintakan dia untuk membuat perencanaan anggarannya, ya. Terus di sini nanti ada penilaiannya, kemudian baru mereka akan menandatangani semacam fakta integritas, ya. Nah, ini yang sudah tanda tangan, saya berikan contoh, ya. Ini adalah inspektorat saya. Nah, dia sudah tanda tangan fakta integritas. Dia harus berjanji bahwa, ya, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung, bersikap transparan, jujur, objektif, menghindari pertentangan kepentingan dan sebagainya. Intinya betul-betul dia harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dan anggarannya. Di sini ada indikator-indikator apa yang harus dia lakukan. Dia bertanggung jawab atas anggaran 2.202.698.000 rupiah. Jadi dia dalam mengelola anggaran ini mau diapain aja. Terus nanti outputnya apa. Nah, itulah yang kami lakukan, termasuk ada rincian kertas kerjanya. Ini apa saja. Nah, inilah yang setiap hari Jumat kami melakukan rapat anggaran. Jadi penyerapannya sudah sampai mana, bahkan kami juga mintakan supaya mereka membuat perencanaannya sehingga nanti bisa di tracking. Mungkin ada yang bisa bantu saya yang untuk diagram anggaran? Nah, itu nanti saya bisa berikan contoh juga. Ini adalah salah satu upaya yang kami lakukan untuk bisa mempertanggungjawabkan anggaran itu gitu. Nah, dibuka ya. Nah, setiap satuan itu saya mintakan. Nah, saya mintakan dia buat, ya. Di sini ada satuan kerja, programnya apa, jenis belanjanya, metode pengadaannya, provinsi, kabupaten, lokasi, kemudian KPA dan nomor handphonenya, dan sebagainya. Input ini adalah anggarannya. Input ini anggarannya, terus dia harus membuat perencanaan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu kira-kira di tiap minggu itu penyerapan anggarannya berapa. Terus nanti di sini outputnya apa, ya, kemudian outcome-nya, impact-nya, ya, sampai dengan resikonya. Jadi setiap
pegawai Kementerian Transmigrasi dia harus punya rencana kerja seperti ini sehingga bisa tracing ya, di tracking. Ini misalkan contoh, ini sekarang September ya, minggu kedua. Nah itu nanti dia tracking berapa persentasenya yang sudah harus dia keluarkan. Kalau misalkan nanti tidak sesuai, itulah yang nanti kami lakukan briefing kenapa tidak sesuai dengan rencananya. Sehingga nanti kita sudah bisa mapping, kita sudah bisa lakukan pemetaan, ini kira-kira resikonya seperti apa. Intinya kami mencegah tadi adanya penyalahgunaan anggaran, kami mencegah kebocoran anggaran, itu yang kita terjemahkan dari apa yang disampaikan Bapak Presiden. Dari Kementerian Transmigrasi sendiri mungkin Pak akan ada roadmap ataupun peta jalan nantinya untuk 5 ataupun 10 tahun ke depan. Dari kementerian di bawah pimpinan Bapak apa saja Pak? Tugas dari Bappenas ya di dalam RPJMN itu adalah bagaimana kawasan-kawasan transmigrasi itu menjadi kawasan-kawasan yang mandiri dan maju. Itu tugas utamanya. Nah, kami dalam rangka itu ingin membuat pilot project terlebih dahulu. Karena sampai dengan hari ini belum ada satupun yang bisa memberikan gambaran kepada kita semua berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun kawasan transmigrasi supaya maju, supaya mandiri. Nah, oleh karena itu saya sekarang ini sedang fokus di beberapa pilot project yang dananya kita tumpahkan ke situ sehingga nanti kita lihat hasilnya. Kalau misalkan ternyata dengan dana segitu, yang biasanya kawasan transmigrasi itu baru bisa dinilai setelah 5 tahun, dengan anggaran yang cukup, mungkin kita bisa lihat 3-4 tahun dia sudah kelihatan hasilnya seperti apa. Nah itulah peta jalan yang ingin kami tempuh, agar beberapa pilot project itu betul-betul bisa maju, dan sehingga nanti itu akan, bahasa kasarnya itu tinggal kita cloning Mbak, di beberapa tempat yang lainnya gitu. Jadi kalau pilot project ini sukses, ada yang temanya kelautan, ada yang temanya pertanian, ada yang temanya pariwisata, ada juga yang temanya perkebunan. Nah inilah nanti tematik inilah yang kami jadikan pilot project, di mana di kawasan-kawasan tematik itu kami juga insya Allah mulai tahun depan akan membangun kampus Patriot. Tadi saya ceritakan bahwa kampus Patriot ini adalah analoginya seperti di mana ada fakultas kedokteran, di situ ada rumah sakitnya gitu. Nah ini juga di mana ada atau dibalik, di mana ada rumah sakit harusnya di situ ada fakultas kedokteran gitu. Nah ini juga di mana ada potensi wilayah, nah di situ ada kampusnya gitu. Atau di mana ada kampus Patriot, di situ ada potensi wilayahnya. Jadi kalau misalkan di situ seperti contoh ya, di analoginya supaya lebih mudah, di Melolo, di kawasan transmigrasi Melolo Sumba Timur tadi, nanti di situ ada jurusan teknik kimia, ada teknik industri, ada teknologi pertanian. Nah itulah yang nanti akan kami kembangkan di sana. Jadi mereka sehari-hari belajar di kelas, tapi siang sore sampai malam hari nanti mereka bergulat dengan persoalan yang ada di masyarakat. Ini mungkin sedikit ada yang menarik juga, katanya Bapak sering suka meeting di bawah pohon. Mungkin nanti kita bisa langsung melihat sana kali ya Pak ya? Oke, pemirsa Simpo TV, kita akan berbincang lagi dengan Menteri Transmigrasi dan kita akan membahas sosok dari seorang Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Namun usai jeda tetap bersama kami di Bincang Spesial Simpo TV. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial Simpo TV. Seperti yang saya singgung di segmen sebelumnya, bahwasanya Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia ini suka sekali meeting di outdoor ya Pak, di bawah pohon. Dan ternyata ini memang udah kebawa dari zaman militer ya Pak ya? Sejak saya di militer, saya memang senangnya outdoor. Dan saya pikir kalau di luar itu kan lebih sehat ya, dibanding selalu ada di ruangan yang ber-AC begitu. Di situasi lapangan itu menurut saya lebih menyenangkan ya. Berarti Bapak di sini untuk meeting, apakah ada jadwalkah atau memang serba mendadak untuk meeting di bawah pohon ini Pak? Situasional aja, kalau cuacanya nggak hujan,
kemudian cuacanya memungkinkan, biasanya saya bawa ke sini para dirjen, bahkan ada di beberapa berita ya, media sosial, ada beberapa juga yang foto-foto waktu saya menerima para kepala daerah. Saya juga terima di sini juga, tapi biasanya saya ini juga, saya biasanya menanyakan ya kepada para tamunya, nyaman tidak kalau misalkan saya terima di bawah pohon gitu. Berarti di sini tempatnya ya Pak untuk meeting Betul, bersama karyawan-karyawan dan dirjen. Ini pohon matwa, dibawa bibitnya dari Papua. Ya, ini buah matwa ini. Pohon matwa. Jadi kita langsung berbincang saja di sini ya Pak. Ya. Oke. Mungkin tadi pemirsa kita ada di ruang kantor dari Bapak Iftithah Sulaiman, namun ini cukup menarik di mana ternyata Pak Iftithah sering sekali rapat internal ataupun menerima kepala daerah di pohon seperti ini pemirsa. Pohon matwa. Betul Pak, bisa diceritakan kenapa Bapak milih alasan untuk rapat internal ataupun menerima kepala daerah di tempat seperti ini Pak? Mungkin alasannya ya karena bawaan saja ya. Maksud saya itu satu budaya yang saya lakukan sejak saya berdinas di militer, sejak letnan. Jadi saya selalu, jadi begini, kalau komandan itu kantornya ada 3 ya. 1 kout, komando utama. Nah, komando utama itu biasanya dia di kantor permanen. Itu sifatnya administrasi dan logistik semua tuh adanya di komando utama itu. Kemudian yang kedua itu komando taktis. Nah, komando taktis itu adalah kantor yang kantor yang statis tapi sifatnya tidak permanen. Jadi misalkan kalau saya lagi di tugas nih ke Aceh misalkan, terus kemudian saya bergerak gitu ya ke satu lokasi lebih dari 1 hari. Nah, itu saya dirikan kantor di situ. Ada satu lagi namanya Komob, Komando Mobile. Nah, Komob itu dia kantornya itu yang nempel dengan komandannya. Jadi kemana komandan pergi, ya disitulah kantornya gitu. Jadi saya selalu mengartikan bahwa tempat kerja seorang pemimpin itu tidak harus selalu di belakang meja, tidak harus selalu di gedung yang megah, tidak harus selalu di tempat yang ber-AC, tetapi dia harus mampu berkantor dimanapun dalam konteks mengambil keputusan dalam situasi apapun. Nah, saya pernah waktu dulu sebagai staf Panglima TNI, saya jam 8 pagi ditelepon oleh Korspri, beliau menyampaikan, Iftithah, ini Panglima mau paparan. Nah, ada waktu 2 jam, ke jam 10 tuh, mendadak. Bisa nggak dibuatkan konsep pengantarnya? Saya lagi ada di jalan tol Jagorawi, macet padat waktu itu. Kalau saya paksakan terus jalan, itu pasti jam 10 saya nyampe kantor. Dan saya nggak menghasilkan produk apa-apa. Apa yang saya lakukan, waktu itu mobil dinas saya mobil Katana ya. Langsung saya ambil ke bahu jalan, terus keluar dari jalan begitu. Terus setelah itu saya buka kantor di situ. Jadi saya buka meja portable begini dengan kursi begini di pinggir jalan tol, bukan di bahu jalannya ya, di luar bahu jalan. Itu terus kemudian saya ngetik. Saya ngetik sekitar 1 jam. Terus kemudian waktu itu masih menggunakan Telkomsel Flash itu, ya kan? Sekitar tahun 2010 itu ya, pakai modem itu. Jadi saya kirim menggunakan internet sampai ke kantor. Jadi 1 jam sebelum pelaksanaan sudah selesai. Nah, jadi memang dengan kemajuan teknologi apalagi sekarang ya. Saya kemarin diskusi dengan sekjen saya yang baru. Beliau adalah orang Kementerian Keuangan. Itu di Kementerian Keuangan katanya sekarang sudah paperless begitu. Jadi tidak menggunakan lagi kertas begitu. Nah, inilah bagaimana kita bisa melayani masyarakat di mana saja. Jadi kita sendiri harus melatih diri sendiri. Kalau misalkan melayani masyarakat itu jangan maunya di tempat yang ber-AC terus begitu. Dan saya pikir kalau di ruangan yang terbuka outdoor kan lebih segar ya, lebih sehat begitu. Tapi boleh spill nggak sih Pak, apa respon-respon dari karyawan ataupun para pihak internal Bapak Nah, kalau boleh tanya rapatnya di gimana sini, Pak Irjen kalau di luar? Lebih fresh,
dan kita tidak terkungkung pada satu kondisi saja. Banyak ide-ide yang lain bisa muncul kalau kondisi kita seperti itu. Nah ini Pak Dirjen saya. Dirjen. Oke. Iya, Gimana, ini kan Pak? suasana yang penuh dengan natural ya. Apalagi duduk di bawah pohon matua yang juga nilai historinya juga secara kultural, sangat lokal. Tapi kemudian ya kami juga merasakan inspirasi yang langsung juga dari Pak Menteri, dan itu memberikan langsung kita juga selain inspirasi tapi langsung action. Pak Dirjen Sigit. Saya merasa kalau di luar ini kan di bawah pohon ini aman ini, dari pagi sampai sore itu nggak panas karena semua jadi nyaman aja gitu, nggak ada masalah. Pak Sahli, Pak Prima. Terima kasih. Kebetulan background saya jaksa dan saya banyak penugasan itu di Satgas Intel. Sama seperti Pak Menteri sampaikan, kami kalau misalnya men-TO seseorang atau sesuatu, kami lebih banyak di luar. Nanti kami buat berita acara dan kami kirim. TO kami ada di sini, situasi seperti ini, perintah selanjutnya bagaimana? Diam di tempat dulu, seperti itu. Jadi kita tidak terkungkung dalam suatu ruangan, karena kita biasa mobile. Kebetulan juga saya lama di Satgas Intel itu, senang di luar karena lebih terbuka, dan informasi itu kan yang penting pimpinan kecepatan. Sama seperti Pak Menteri ingin kecepatan ini sampai, daripada saya misalnya paksakan macet jam 10 baru sampai, sementara pimpinan ingin jam 7 seperti kayak Pak Menteri. Kami juga seperti itu. Daripada kami pulang dulu ke misalnya ke Jakarta baru buat laporan, kami buat di tempat laporan, kami kirim aja. Itu. Jadi inspirasinya seperti itulah yang kita rasakan. Apa yang membedakan di luar dengan di dalam ruangan? Hanya jika ada pembicaraan yang sifatnya konfidensial, yang sifatnya rahasia, itu nanti kami lakukan di dalam ruangan. Ya, jadi kami juga ada protokol untuk menjaga kerahasiaan, protokol untuk misalkan kalau ada dokumen-dokumen penting yang sifatnya rahasia dan rahasia negara, yang sifatnya konfidensial, tentu saya lakukan di dalam ruangan tertutup gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sifatnya diskusi, sifatnya brainstorming, itu juga kalau misalkan dilakukan di luar itu jauh lebih mengena gitu. Kalau kita boleh mengulik sedikit terkait bagaimana Bapak sudah bisa menjadi Menteri Transmigrasi, kan memang sebelumnya ada background militer ya Pak ya. Dan sekarang akhirnya diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Transmigrasi. Ada keputusan apa yang Bapak paling berani ambil yang akhirnya buat Bapak sampai bisa di titik ini Pak? Ini ceritanya panjang ya. Nah, tapi begini, satu hal yang mungkin saya pernah lakukan, dan itu saya anggap satu keputusan yang saya pertanggungjawabkan sendiri ya. Tahun 95 setelah saya diterima di IPB, saya itu ada juga keinginan masuk di Akabri. Kemudian saya daftar karena dorongan orang tua saya. Nah, terus waktu itu beliau menyampaikan, saya tahu beliau punya beberapa kawan, sahabat, para petinggi TNI saat itu, ya. Terus kemudian waktu itu kan zaman KTBLC, ya, zaman apa itu, surat sakti, ya kan, surat sakti. Jadi saya waktu itu punya satu optimisme, saya akan masuk Akabri karena surat sakti dari kawannya ayah saya lah, kira-kira begitu. Tapi ternyata saya gagal. Nah, saya gagal, dan terus kemudian belakangan saya baru tahu ternyata ayah saya tidak pernah mengupayakan surat sakti itu. Nah, itu saya ada juga rasa kesal. Wah, saya kena prank ini, ya kan? Nah, tapi belakangan lagi saya baru tahu dari paman saya, ayah saya mengatakan bahwa saya nggak mau menyesal. Apa maksudnya? Masuk tentara itu kan resikonya kematian. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau saya kasih surat sakti, terus nanti anak saya gugur, nanti saya menyesal. Seolah saya memaksakan anak saya, membelikan anak saya peti mati. Nah, jadi kata beliau begini, kalau nanti waktunya lulus, ya lulus juga.
Kalau nggak lulus ya udah bukan jodohnya. Nah, beliau serahkan kepada Tuhan seperti itu. Jangan ada sesuatu yang dipaksakan. Akhirnya tahun depannya saya memindahkan administrasi saya. Ayah saya kan tinggal di Bekasi, saya pindahkan ke Bogor. Saya daftar sendiri, dibantu oleh beberapa, saya harus katakan ya, mantan prajurit. Kebetulan kakak saya itu menikah dengan ayah mertuanya itu seorang bintara, tapi sudah almarhum, sudah meninggal. Nah, yang paling berjasa ya dalam hidup saya itu istrinya atau ibu mertua dari kakak saya itu, istri seorang sersan, itu beliau yang mengenalkan dengan beberapa kopral. Jadi yang mendidik saya ini para kopral ini. Namanya ada satu Kopral Soekardi ya. Nah, beliau kalau malam itu beliau jadi satpam, pagi-pagi datang ke tempat latihan saya dididik renang, saya dididik lari begitu. Nah, kemudian alhamdulillah saya lulus. Nah, pada saat lulus ternyata kehidupan di militer di luar bayangan saya, ya kan? Nah, di luar bayangan saya, dan ketika saya katakan menghadapi kehidupan yang keras itu, saya bertanya pada diri saya sendiri, tidak ada satupun yang memaksa saya untuk masuk militer. Maka saya harus mempertanggungjawabkan, dan saya katakan kalau saya mau kabur, saya anggap itu temboknya itu setinggi Gunung Tidar gitu, ya, setinggi Gunung Tidar. Memang ada kawan saya yang baru berapa hari dibuka, dia loncat tembok kabur, ya kan? Nah, kalau saya nggak melihat tembok yang cuma 2 meter itu yang bisa dilompati, saya melihat temboknya itu tembok Gunung Tidar itu. Jadi saya bilang ya saya sudah di sini, saya hadapi apapun ceritanya ya saya hadapi begitu. Oke, dari cerita yang tadi Bapak sudah jelaskan perjalanan karir dan pendidikan Bapak, kalau boleh saya tahu Pak, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan dan karir Bapak sepanjang hidup ini Pak? Banyak sekali orang yang berjasa dalam hidup saya ya. Kalau sampai dengan tahap menteri ya pasti Pak Presiden, karena beliau yang mengangkat saya sebagai menteri ya. Kemudian mentor-mentor saya juga banyak. Pak SBY juga bisa saya katakan sebagai mentor. Mas AHY walaupun beliau junior saya juga banyak menginspirasi saya ya. Dulu yang nyodok-nyodok untuk pensiun dini itu saya. Malah lebih dia dulu yang berani pensiun dini ya kan. Saya masih melihat-lihat dulu ya kan. Malah lebih duluan dia berani ke pensiun dini begitu. Kemudian juga beberapa jenderal, panglima, seperti dulu saya punya, saya anggap sebagai ayah angkat ya, Letnan Jenderal TNI Erwin Sujono. Itu dulu sejak saya jadi taruna, beliau komandan taruna saya. Nah, itu orangnya sangat keras sekali, tapi sangat penyayang. Jadi beliau tuh tahu kapan harus memberikan rewards, kapan harus memberikan punishment begitu. Dan saking kerasnya itu menempa saya luar biasa ya. Dan selalu semangatnya itu harus bisa gitu. Ada beberapa juga mantan menteri yang ikut juga menginspirasi saya, dan tentu saja keluarga ya, dalam hal ini juga ayah dan ibu saya. Wejangan dari ayah saya itu, kalau kamu mau dipakai orang itu harus seperti emas. Emas itu tidak bisa kita tenteng-tenteng dalam bentuk balok emas gitu. Siapa yang mau bawa balok emas ini? Kalau emas itu mau dipakai harus bentuknya perhiasan. Nah, emas kalau mau jadi perhiasan itu harus dibakar, dipukul, ditempa baru bisa dibentuk. Jadi kalau kita mudah baper, kalau kita kan ada istilah what doesn't kill you make you stronger. Kalau kita tidak mudah baper, kita cukup tertimpa mentalnya, fisiknya, kemudian pengetahuannya, insya Allah nanti kita bisa digunakan gitu. Kalau ibu saya itu memberikan wejangan, nasihat itu jangan besar berharap, apalagi pada manusia. Nah, jadi serahkan semuanya pada Tuhan. Yang kita lakukan adalah belajar, berusaha dengan sebaik-baiknya. Oke Pak, tadi kalau udah kita lihat bagaimana sosok
yang memotivasi, yang mempengaruhi Bapak dalam kehidupan Bapak. Nah, sekarang kita boleh main games mungkin ya Pak ya? Boleh. Kapan lagi mungkin kita bisa main games Ini bersama Pak Menteri Dirjen juga Transmigrasi. Oke, Pak, ini gamesnya cukup mudah. Nanti Iya. ada 2 pilihan dari saya. Nanti Iya. Bapak bisa pilih satu di antaranya dan Iya. kasih alasannya Pak ya. Iya. Oke, udah siap Pak Menteri? Ya. Oke. Yang pertama, desa berkembang atau kota metropolitan Pak? Desa berkembang. Alasannya apa? Alasannya adalah desa berkembang itu terus tumbuh dan nanti kelak juga bisa menjadi kota metropolitan. Dan itu yang sedang digencarkan dari Betul. Menteri Transmigrasi ya Pak ya? Betul. Jadi kalau ada istilah, kalau dalam bisnis itu cari yang bottom-nya dulu. Nah, kalau sudah bottom itu tinggal di upscale. Kalau sudah kayak kota metropolitan, apa yang mau kita sumbangkan? Alasannya supaya saya bisa memberikan kontribusi kepada desa berkembang itu supaya kelak nanti juga menjadi kota metropolitan. Baik Pak. Yang kedua, Lebanon penuh konflik atau Bogor penuh kenangan? Lebanon penuh konflik. Kenapa itu alasannya Pak? Karena itu yang menempa saya. Ya, di dalam kesulitan-kesulitan itu, kalau kemarin saya waktu pembekalan tim ekspedisi Patriot, saya dapat pengetahuan dari Mbak Sahnaz Haq. Katanya sekolah terbaik itu adalah sekolah penderitaan. Ya, tentu saya juga banyak penderitaan di Bogor, ya kan, termasuk penolakan cinta. Kenapa itu Nah, Pak? ini joke ya. Oh, jokes. Ya, tapi maksud saya ya di dalam penderitaan di Lebanon itu kita betul-betul bisa merasakan. Jadi kalau sekarang ini banyak sekali empati terhadap masyarakat Palestina, itu saya bisa ikut merasakan karena kami juga melihat itu dengan mata kepala sendiri, merasakan bagaimana Mbak bisa bayangkan ya, ada pasukan Spanyol misalkan, pagi harinya itu sudah dikasih medali penghargaan dari PBB karena besoknya dia akan kembali ke Spanyol. Kemudian sore dia masih melaksanakan patroli. Pada saat dia patroli, kemudian dia kena side bombs, ya kan? Jadi ada mobil yang dipasangi dengan bom begitu. Terus kemudian pada saat patroli Spanyol itu melintasi, ada barcode-nya nyala, akhirnya mobilnya ini meledak sehingga pansernya Spanyol ini juga terbang juga. 6 orang meninggal. Jadi penderitaan itu yang cukup menempa saya untuk meningkatkan empati ya kepada masyarakat. Terakhir Pak Iftitah, Ya. menjadi ajudan SBY atau menjadi menteri di era Prabowo Subianto? Wah, ini menjadi ajudan SBY. Kenapa itu Pak? Karena mungkin kalau nggak menjadi ajudan SBY, saya jadi Menteri Transmigrasi ya? memiliki wawasan, pengetahuan untuk menjadi menteri begitu. Oke, berarti tapi untuk menjadi Menteri Transmigrasi sekarang cukup senang dan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan? Saya berusaha enjoy karena sebelum saya jadi menteri, saya sering katakan kepada beberapa kolega saya ya, saya sebetulnya menghindar menjadi menteri. Beberapa saksi bisa memberikan testimoni yang sama. Jadi saya katakan waktu itu saya menghindar untuk menjadi menteri. Saya sampaikan masih banyak senior-senior yang layak dan pantas untuk menjadi menteri. Saya masih muda, saya bilang saya masih cukup panjang, masih punya banyak kesempatan, walaupun usia itu di tangannya Tuhan ya, tangannya Tuhan. Justru Mas Ahaye yang mengatakan begitu, Bang jangan merasa muda terus ya kan, umur siapa yang tahu, kesempatannya sudah ada di depan mata. Cuma Mas Ahaye katakan begini saja, kita serahkan pada presiden. Kalau misalkan presiden berkehendak, berarti Tuhan berkehendak. Tapi kalau presiden mengatakan tidak, ya sudah. Karena yang menentukan kan bukan Pak SBY, yang menentukan bukan Mas Ahaye, yang menentukan adalah presiden. Oke, luar biasa sekali Pak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Terima kasih waktunya Bapak untuk berbincang bersama kami di Bincang Spesial Simpo TV. Dan pemirsa, kita lihat bahwasanya memang ternyata banyak sekali program dari Kementerian Transmigrasi yang ternyata ini niatnya baik dan nantinya akan membangun bagaimana desa-desa yang terpencil ini akan menjadi ekonomi baru. Pak Iftitah, terima kasih banyak Baik, untuk sama-sama. waktunya. Sehat selalu ya Pak.
Terima kasih pemirsa Simpo TV, jangan lupa saksikan terus bincang spesial Simpo TV karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.